Hai semuanya. Pernah nggak sih kalian bertanya bagaimana perusahaan besar memutuskan untuk membangun pabrik baru, membeli mesin, atau mengembangkan proyek besar? Atau bagaimana pemerintah memutuskan program mana yang lebih layak dibiayai dan mana yang harus ditunda? Jawabannya ada dalam satu konsep penting, yaitu capital budgeting and financing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Aprianti. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan hasil analisis mengenai salah satu video yang berjudul Capital Budgeting and Financing. Nah, video ini saya buat sebagai salah satu tugas dari mata kuliah Manajemen Keuangan untuk Eksekutif dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Sri Rahayu SPD ME. Nah, faktanya banyak organisasi, baik perusahaan maupun instansi pemerintah, sering mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan terkait anggaran. Karena tanpa perhitungan yang matang, keputusan investasi bisa menyebabkan pertama adalah pemborosan anggaran, yang kedua adalah menimbulkan risiko finansial yang besar, yang ketiga adalah bahkan menghasilkan program yang tidak bermanfaat sama sekali. Contoh, dalam program bantuan hukum bagi kelompok rentan, kebutuhan tinggi, dana terbatas. Jadi mana yang harus dipilih terlebih dahulu? Nah, di sini pentingnya mengambil keputusan yang terukur. Video berjudul Capital Budgeting and Financing menjelaskan langkah-langkah strategis untuk membuat keputusan investasi yang tepat. Ada 4 poin utama yang dibahas. Yang pertama adalah capital budgeting atau pengalokasian modal. Capital budgeting membantu perusahaan menilai apakah suatu proyek layak atau tidak. Ini dilakukan dengan memperkirakan arus kas di masa depan dan menghitung tingkat pengembalian. Jadi keputusan bukan hanya berdasarkan intuisi, melainkan data-data yang terhitung. Yang kedua adalah risk management atau pengalokasian risiko. Setiap investasi punya risiko, maka perusahaan perlu membandingkan antara resiko dan manfaat. Dengan begitu, mereka dapat menghindari keputusan yang merugikan dan memilih proyek mana yang benar-benar aman dan menguntungkan. Yang ketiga adalah financing decision, keputusan pembiayaan. Di tahap ini, perusahaan memilih sumber dana, apakah melalui hutang, ekuitas, atau kombinasi keduanya antara hutang dan ekuitas. Hal ini diputuskan berdasarkan biaya modal, kemampuan membayar, dan jangka panjang pada kondisi keuangan perusahaan. Yang keempat adalah value creation. Nah, di value creation adalah penciptaan nilai. Tujuan akhirnya adalah sederhana, yaitu keputusan investasi harus menciptakan nilai, bisa berupa peningkatan, keuntungan, efisiensi, produktivitas, atau bahkan manfaat sosial. Relevansi dengan kebijakan publik. Nah, apa relevansi dengan kebijakan publik? Sangat menarik. Menariknya adalah konsep ini tidak hanya berlaku di dunia bisnis. Dalam dunia kebijakan publik, termasuk program bantuan hukum, prinsip ini bisa digunakan untuk yang pertama, mengukur manfaat dan biaya program. Yang kedua adalah menentukan sumber anggaran. Nah, anggaran itu berasal dari mana? Apakah dari APBN, APBD, hibah, atau kerjasama? Dan yang ketiga adalah memastikan bahwa program benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan hanya sekedar memenuhi regulasi atau regulasi. Nah, yang berikut, jadi kalau kita ingin menciptakan keputusan investasi yang strategis dan memberikan dampak nyata, konsep capital budgeting and financing adalah kuncinya. Kalau kamu tertarik mempelajari lebih
dalam tentang bagaimana keputusan keuangan dibuat dalam bisnis maupun sektor publik. Jangan lupa like and subscribe, beri komentar topik apa selanjutnya yang ingin kamu pelajari. Sampai jumpa di video berikutnya.